Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, semangat sekali hari ini. Kalian udah sarapan ya? Ibu belum, tapi ibu gak mau kalah semangat sama kalian. Ya udah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya segala sesuatu yang kita lakukan atau kita kerjakan itu dilancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Berdoa akan ibu pimpin ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, alhamdulillah juga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau sedikit berpesan buat kalian ya. Di masa pandemi yang seperti sekarang ini tuh, Ibu harap kalian tetap berhati-hati dan waspada. Ya, meskipun pemerintah sekarang sudah mengubah PSBB itu menjadi new normal atau gaya hidup baru, tetapi kita juga harus tetap waspada karena semakin hari itu virus corona ini yang sedang masuk di negara kita itu semakin berkurang, tetapi semakin bertambah gitu loh anak-anak. Apalagi di Jawa Timur sendiri juga banyak memakan korban kan. Jadi Bu harap kalian itu juga berhati-hati dan tetap waspada. Meskipun pemerintah juga sudah memperbolehkan kita beraktivitas seperti biasa, tetapi kita juga harus tetap, itu tadi adanya new normal itu adalah gaya hidup baru, dimana kita itu tidak bisa bebas beraktivitas seperti dulu. Kita harus harus kemana-mana itu juga harus memakai masker, terus membawa hand sanitizer kemana-mana juga. Kalaupun kalian terpaksa keluar, setelah pulang ke rumah kalian juga harus cuci tangan. Kalau bisa juga mandi sekalian juga nggak apa-apa. Nah, supaya kita bisa segera memutus mata rantai ini, ada baiknya kita juga tetap di rumah aja ya, supaya kita aman lah. Kalau di rumah itu setidaknya kita aman, kita tidak di luar itu kan banyak orang-orang juga kan, mending di rumah aja. Apalagi ya gimana juga ya, mau rakyat Indonesia itu kan juga banyak kan, nggak mungkin kita bisa memaksa mereka untuk stay di rumah aja. Apalagi buat para pedagang atau pekerja yang bekerja di luar itu kan nggak bisa kalau terus-terusan di rumah, perekonomian juga pasti bakal terganggu. Tapi ya mau gimana lagi, kalau kalian pengen cepet-cepet si virus ini segera berakhir, segera bisa memutus mata rantai yang ada di Indonesia, kita juga harus bersatu untuk melawannya, supaya itu juga demi kebaikan kita bersama juga kan. Kalian pengen segera beraktivitas seperti biasa kan. Nah, jadi kita harus tetap mengikuti peraturan pemerintah. Kalaupun ingin keluar juga kita harus menjalankan protokol kesehatan. Kita harus pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan jangan lupa kalaupun di rumah kita juga harus tetap beraktivitas, berolahraga, workout at home. Makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa minum suplemen supaya kita juga terhindar dari penyakit yang lain. Itu saran ibu ya. Buat kalian juga, kalau ditahan dulu, ingin ketemu sama teman-teman, pengen nongkrong, pengen ke mall, itu ditahan dulu, lebih baik di rumah aja ya. Nah, kalau gitu langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita hari ini akan mempelajari tentang masalah pokok atau permasalahan ekonomi, dan juga ibu akan melakukan kegiatan perekonomian. Yang pertama itu akan
jelaskan tentang kegiatan perekonomian dulu ya. Nah, jadi kegiatan perekonomian itu seperti semua manusia itu selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang secara kuantitas cukup dan kualitas memadai. Atau dengan kata lain, kebutuhan hidup yang cukup terpenuhi secara cukup dan memadai. Bila mana kondisi tersebut sudah tercapai, maka manusia tersebut bisa dikatakan sudah mencapai kemakmuran. Agar kemakmuran bisa tercapai, manusia harus melakukan kegiatan perekonomian. Apa sih kegiatan perekonomian itu? Ada yang tahu mungkin? Ya, Mbak Hana, silakan. Iya, terima kasih Mbak Hana atas jawabannya. Benar sekali. Jadi, kegiatan perekonomian itu adalah seluruh kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan produksi. Apa sih yang dimaksud kegiatan produksi? Ada yang tahu? Ya, Mbak Firza, silakan. Iya, terima kasih atas jawabannya. Benar sekali yang dikatakan Mbak Firza. Jadi, kegiatan produksi adalah setiap usaha manusia yang menghasilkan atau menambah guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kebutuhan manusia tersebut terus berkembang dan bertambah, maka barang dan jasa yang diproduksi oleh manusia juga terus berkembang dan berubah. Selanjutnya, kegiatan yang kedua itu ada kegiatan distribusi. Ada yang tahu apa itu kegiatan distribusi? Belum tahu? Ya udah, Ibu jelasin dulu ya. Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan manusia dalam upaya menyebarkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen dengan berbagai teknik dan cara. Pihak yang menyebarkan distribusi itu disebut dengan distributor atau penyalur. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga apa? Betul sekali, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi, ada yang tahu apa itu kegiatan konsumsi? Belum tahu? Ya udah, dijelasin ya. Jadi, kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu tadi mengenai tentang kegiatan perekonomian. Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Belum? Ya udah, Ibu lanjut ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang permasalahan ekonomi. Ibu jelasin dulu ya, nanti kalian catat. Nah, permasalahan ekonomi. Jadi, aliran ekonomi klasik menyebutkan bahwa ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil yang maksimal demi kemakmuran masyarakat. Nah, sedangkan menurut aliran modern ekonomi modern mengakomodasikan masalah ekonomi itu dalam 3 masalah pokok, yaitu yang pertama, barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya atau what. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya atau how. Dan yang ketiga itu, untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Nah, jadi masalah ekonomi yang dikemukakan oleh pengamat ekonomi modern atau klasik itu sebenarnya pada prinsipnya itu adalah sama, hanya penekanannya saja yang berbeda. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama dulu. Yang pertama itu tadi ada barang apa yang diproduksi dan berapa jumlah yang harus diproduksi atau what. Karena
sumber daya terbatas, masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Sangat tidak mungkin kan untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan. Nah, setelah ditentukan apa yang akan diproduksi, kemudian diputuskan berapa jumlahnya barang yang harus diproduksi, sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Buat berdasarkan dengan kebutuhan apa yang paling mendesak bagi masyarakat. Jika masyarakat menginginkan suatu produk tersebut tertentu, maka diproduksilah barang tersebut sehingga produksi bisa terserap oleh masyarakat secara maksimal. Misalnya nih, seperti perkembangan laptop kecil atau power laptop, masyarakat itu seperti kurang antusias dengan adanya produk tersebut, sehingga produk tersebut tidak terserap secara baik di masyarakat. Nah, akan tetapi akhir-akhir ini muncul kembali produk tersebut yang diproduksi lagi dengan nama atau merek seperti netbook, diproduksi lagi netbook seperti itu kan, muncul lagi dengan nama netbook. Masyarakat itu seperti sangat antusias dengan produk tersebut, karena apalagi di masa seperti ini tuh masyarakat itu menginginkan sebuah gadget yang serba portable, yang nyaman, ringan, kaya akan fitur, akses internet, dan tentu saja dengan harga yang sangat terjangkau atau lebih murah. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada bagaimana cara memproduksi atau how, berkaitan dengan teknik bagaimana menghemat sumber daya untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Misalnya dengan menggantikan produksi manual dengan produksi secara mesin. Cara ini bisa mempercepat produksi, menghemat bahan mentah dan sebagainya, sehingga bisa menghemat biaya produksi dan bisa memenuhi kebutuhan lebih banyak lagi. Tapi dalam ini tuh ada masalahnya juga nih. Masalah dalam hal ini tuh ada dua. Yang pertama itu teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang dan berapa jumlah tenaga kerja, seperti berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin, serta bahan mentah apa yang ingin digunakan. Masalah yang kedua itu ada bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada agar berhasil dan berdaya guna. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada untuk siapa diproduksi atau for whom. For whom menyangkut siapa yang akan memakai barang hasil produksi. Misalnya nih, ada barang dimana yang dikhususkan untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan kemudian juga ada barang yang khusus untuk kalangan menengah atas atau menengah ke bawah dan sebagainya. Nah, siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya? Apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok tersebut di masyarakat? Jadi dapat disimpulkan bahwa buat di sini itu adalah permasalahan tentang komoditi apa yang dihasilkan. Misalnya nih, sebagai contoh nih, komoditi yang akan dihasilkan adalah jagung yang diperkirakan 1 ton. Maka itulah yang menjadi permasalahannya. Nah, sedangkan untuk how adalah permasalahan tentang bagaimana menghasilkan komoditi tersebut, yaitu jagung tadi yang 1 ton tadi, apakah dengan menggunakan cara tradisional dalam pengolahan tanah, penanaman bibit, perawatan, dan hasil panen, ataukah dengan cara modern. Lalu untuk volume di sini dimaksudkan untuk siapa komoditi tersebut dihasilkan. Komoditi pada kasus ini tuh dihasilkan untuk kemudian dijual pada pasar atau membeli di pasar tradisional. Nah,
Itu tadi udah dicatat apa belum? Sudah? Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Belum ada? Gak apa-apa, kalau pengen tanya gak apa-apa, langsung tanya aja. Belum, sementara belum. Ya udah, kalau gitu ibu lanjut. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Apa aja sih masalah ekonominya? Ayo, siapa yang tahu apa saja masalah perekonomian yang ada di Indonesia? Iya, Mbak Wahyu, silakan. Iya, betul sekali. Masalah pertama itu ada permasalahan korupsi. Ayo, siapa lagi yang tahu? Iya, betul sekali, kemiskinan. Apalagi keterbelakangan, ya. Apalagi yang ada di Indonesia? Pengangguran. Ya, betul sekali, Mbak Firda. Terima kasih. Ada lagi yang bisa menambahkan? Pemerataan penduduk. Iya, betul sekali, Mbak Elvina. Ada lagi? Apalagi? Defisit anggaran pemerintah dan utang nasional. Apalagi? Standar hidup yang rendah dan produktivitas yang rendah. Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama itu betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Hana, korupsi. Korupsi itu sudah seperti menjadi budaya bagi sebagian orang masyarakat di Indonesia. Indonesia sudah memasuki 10 negara yang peringkat korupsinya itu termasuk tinggi ya anak-anaknya. Permasalahan korupsi di Indonesia itu tidak dapat ditangani secara mudah. Budaya korupsi sudah mendarah daging di segala kehidupan ekonomi. Hukuman yang terlalu ringan dan seperti apa ya, hukumannya itu terlalu ringan gitu bagi para koruptor, juga tidak akan mengurangi efek jerah bagi para pelakunya. Itu tadi sebabnya korupsi itu semakin hari itu semakin merajalela di Indonesia. Selanjutnya tadi ada kemiskinan. Betul sekali yang dikatakan Mbak Frida. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering terus dialami dalam kehidupan sehari-hari. Standar hidup dan pelayanan kesehatan yang rendah adalah ciri dari kemiskinan. Dan beberapa daerah di Indonesia itu sering dijumpai adanya anak balita yang masih kekurangan gizi atau mengalami gizi buruk, dan juga masih adanya penyakit polio di kalangan anak-anak ya. Itu merupakan tugas bagi pemerintah Indonesia supaya kita bisa memberantas kemiskinan di Indonesia itu. Selanjutnya, masalah yang ketiga itu ada masalah keterbelakangan. Indonesia merupakan negara berkembang pada tingkat penguasaan teknologi yang kalah jika dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, masyarakat memiliki kedisiplinan atau keterampilan serta pendidikan formal yang rendah. Keterbelakangan mengakibatkan kemiskinan dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk. Selanjutnya itu masalah yang keempat itu ada pengangguran. Terbatasnya lapangan kerja mengakibatkan terjadinya pengangguran. Kedua masalah tersebut saling berhubungan, yaitu pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja. Selanjutnya masalah yang ketiga itu ada pemerataan penduduk. Hasil-hasil pembangunan yang tidak merata dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat kepercayaan selama ini. Nah, selama ini tuh pembangunan itu selalu hanya terkonsentrasi di kota-kota besar yang ada di Jawa gitu ya, seperti sementara di luar Jawa itu masih kurang tersentuh adanya pembangunan. Selanjutnya itu yang masalah keempat itu tadi ada defisit anggaran, ada standar hidup yang rendah, produktivitas yang rendah. Nah, saya harap pemerintah juga bisa menangani masalah perekonomian Indonesia ini supaya Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang dan maju lagi dan tidak kalah dengan negara yang lain demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin dari sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan.
Ya nggak apa-apa, yang belum paham tanya, nggak apa-apa. Masih belum? Udah paham? Ya udah kalau gitu selanjutnya, oh ya tadi udah dicatat apa belum? Sudah? Ya udah. Ini tadi pembahasan pada materi hari ini. Selanjutnya kalau belum ada yang bertanya, ibu mau memberikan kalian soal. Jadi soalnya itu nanti kita, cara mengerjakannya itu nanti akan kita bagi kelompok ya, seperti biasa. Kita akan bagi kelompok, satu kelompok ada 4 orang. Ibu bikinin apa kalian bikin sendiri? Oh ya udah, ya benar sekali. Kalau gitu menurut absen aja ya. Jadi dibagi 4, saat nomor absen 1 sampai 4 dan seterusnya. Jadi soalnya itu ada, kalian catat dulu, ibu akan bacakan. Jadi soalnya itu, deskripsikan secara singkat dan jelas tentang sistem ekonomi di Indonesia menurut pendapat kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu 3 menit cukup? Kurang? 5 menit ya kalau gitu. Ya udah, 5 menit ya mengerjakannya. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Ibu tunggu. Nah, sudah 5 menit berjalan waktunya. Yaudah, kalau gitu akan kita bahas satu-satu menurut pendapat dari kelompok 1. Ya, silahkan perwakilan saja ya, nggak apa-apa dibacakan. Iya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menjabarkan jawaban dari kelompok kalian. Selanjutnya untuk kelompok 2 saya persilahkan. Iya, Mbak Firda perwakilan, silakan membacakan. Iya, terima kasih untuk Mbak Firda sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok. Selanjutnya untuk kelompok 3, Mbak Wahyu silakan. Iya, terima kasih untuk Mbak Wahyu sudah menjabarkan hasilnya juga. Dan untuk yang terakhir ada kelompok 4, saya persilahkan. Iya, terima kasih untuk Mbak Infa sudah menjelaskan. Nah, dari keempat kelompok tadi jawaban kalian sudah bagus semua, sudah bagus, kalian sudah paham yang ibu jelaskan. Nah, jadi ibu akan sedikit menambahkan ya dari jawaban kalian tadi. Nah, sistem ekonomi yang dianut Indonesia itu adalah demokrasi ekonomi, yaitu sistem oleh pemerintah. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat digunakan dengan cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Dalam sistem perekonomian, peran pemerintah itu sangatlah penting terhadap terselenggaranya suatu sistem perekonomian, dikarenakan pemerintah sebagai peran yang menjaga laju pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat yang mendorong peningkatan pendapatan nasional. Nah, itu tadi sedikit menambahkan jawaban dari kalian semua ya. Selanjutnya, sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, kita review dulu apa yang udah kita pelajari hari ini. Ayo, tadi kita mempelajari tentang kegiatan perekonomian. Tadi apa yang dimaksud dengan kegiatan perekonomian? Ada yang tahu ya? Silakan Mas Titis, apa tadi? Apa yang dimaksud dengan kegiatan perekonomian? Iya, terima kasih jawabannya Mas Titis ya. Jadi kegiatan perekonomian itu adalah seluruh kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada berapa tadi kegiatan perekonomian itu? Iya, Mbak Adel, silakan. Betul sekali, kegiatan perekonomian itu ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Dan yang ketiga itu kegiatan konsumsi. Ada yang bisa menjelaskan ketiga kegiatan itu apa saja? Iya, Mbak Elvina, silakan. Iya, terima kasih atas jawabannya. Jadi
Kegiatan produksi itu adalah setiap usaha manusia yang menghasilkan atau menambah guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yang kedua itu tadi kegiatan distribusi adalah kegiatan manusia dalam upaya menyebarkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi guna barang dan jasa untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Nah, yang selanjutnya mengenai permasalahan ekonomi itu ada 3 menurut aliran modern ekonomi. Apa? Ayo yang ketiga masalah ekonomi. Betul sekali, benar. Yang pertama ada barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya atau what. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi atau how. Dan yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Terus selanjutnya tadi kita akan mempelajari tentang masalah perekonomian di Indonesia. Apa saja tadi masalahnya? Ada banyak sekali. Ayo disebutkan. Ya, yang pertama ada korupsi. Yang kedua ada kemiskinan. Yang ketiga itu keterbelakangan. Yang keempat ada pengangguran. Yang kelima pemerataan penduduk. Yang keenam defisit anggaran pemerintah dan utang nasional. Yang ketujuh standar hidup yang rendah. Dan yang kedelapan produktivitas yang rendah. Aduh, kalian sudah hebat sekali, sudah paham ya dengan apa yang ibu sampaikan tadi. Udah kalau gitu jangan lupa ya dibaca lagi catatan-catatannya supaya nggak lupa, supaya kalian lebih paham lagi. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal, latihan soal, supaya nanti pas waktu ujian kalian juga bisa menjawabnya dengan mudah. Nah, ya udah kalau gitu sebelum ibu akhiri, ibu juga mau pesan lagi ya buat kalian semuanya. Tadi pesan ibu lebih baik di rumah aja. Kalau nggak penting banget di rumah aja. Kalau gitu ya ibu akhiri pada perkuliahan hari ini. Ibu sampaikan terima kasih. Kalau ada kurangnya ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.